owner bakso super premium. Ini bakso yang sedang hits nih sekarang di Bali nih. Dengan ownernya langsung Bapak Putu Eka Sari Putra. Ya, iya. Selamat sore Pak. Sore. Mungkin Pak bisa cerita dikit sebelum Bapak memulai usaha bakso ini, pekerjaan Bapak sehari-hari dulu sebagai apa Pak? Sebagai kontraktor, sebagai developer pernah, kontraktor pernah, bangunan pernah. Cuman pas masa pandemi ini sudah tidak ada kerjaan lagi semuanya. Nah, ide pertama memulai usaha bakso ini datang dari mana Pak? Dari Orang tua dia kan jaga sapi, jadi permintaan hotel dan restoran itu sepi. Jadi kasihan juga orang tua motong satu masih sisa dagingnya. Coba yang kembangkan. Kemarin sih maunya bikin sosis, bikin ham, tapi orang tua masih bisa tetap motong seperti biasa. Dan pun sudah tidak ada kerjaan lagi, jadi bantu orang tua. Kenapa bakso Bapak berani membuka usaha bakso dulu di tengah banyaknya dagang-dagang bakso di luar itu Pak? Apa yang membuat Bapak? Ya, ini kan karena yang melihat orang tua yang seperti itu, biar kita sama-sama bisa jalan. Yang keluarkan ide-ide saya untuk buka bakso, walaupun tidak kami prediksi seperti ini. Dan namun cuma buka satu rombong gerobak di depan sama 2 meja. Harapannya yang lewat-lewat itu saja harapan kita. Yang pun tidak terkonsep. Jadinya kita buka-buka iseng-iseng saja, biar ada uang rokok. Ya. Nah, sampai terkenal seperti ini, gimana sih tipsnya Bapak sama ini? Yang pasti jangan menyerah, tetap semangat. Itu saja yang jalankan selama ini. Kan kita pernah pada sisi terbawah itu pernah, tapi jangan kita sampai ke besar. Kalau kita bapak terbawah pasti habis sudah. Kan tetap masih dia punya anak, punya istri, nanti bagaimana? Yang merasakan sisi terbawah itu yang rasakan itu. Jadi sekarang kita harus bangkit, bagaimana caranya? Ya, saya coba ada buka peluang lagi bakso. Terus nanti ada teman-teman yang ada keluarga, kita bisa menampung mereka. Mereka di rumah kan juga saat itu, waktu pertama yang buka juga yang banyak bisa menampung keluarga. Di sana ada kerabat, teman, walaupun latar belakang mereka berbeda. Ada yang dari security, ada yang dari hotel, ada yang villa, banyak, dan kita bisa mengajak mereka. Nah, saya lihat Bapak banyak sekali promosi di media sosial ini Pak. Seberapa sih besar dampak media sosial bagi usaha Bapak ini Pak? Ya, yang lebih media sosial itu kan yang sekarang sebagian besar mereka ada di media sosial. Mereka mengikuti trennya seperti itu. Jadi yang harus beradaptasi dengan zaman. Kalau yang masih mengandalkan dari mulut ke mulut, belum tentu orang itu bilang enak. Terus disebarkan ke orang lain. Kalau kan di medsos kan kita sudah sangat instan sekali. Sering yang hati-hati sama untuk staf-staf di sini, kita besar karena medsos, jangan sampai mati di medsos. Ada komplain-komplain itu segera ditangani, segera selesaikan. Jadi kalau tidak terselesaikan supaya tidak menyebar kemana-mana lagi. Itu aja sih tips yang kita pakai medsos. Kerjasama dengan partner-partner medsos lain kan banyak kita, selebgram, artis Bali, yang lokal-lokal saja lah, karena pasar kita masih pasar lokal. Jadi mereka sangat-sangat membantu. Itu tipsnya untuk pelaku usaha kuliner yang lain supaya mudah dikenal, ya pergunakan medsos yang ada sekarang. Itu kalau promosi di medsos itu Bapak investasi semacamnya gitu ya? Ya pasti yang mau investasi di awal kan hasilnya tidak sekarang rame. Itu saat inilah hasil yang belum diinvestasikan di awal itu untuk medsos itu sekarang dah hasilnya kita lihat. Jadi tidak bayar sekarang untuk promote itu hasilnya tidak hari ini. Mungkin yang cukup untuk mengingatkan di mereka bahwa ada bakso super premium itu sudah cukup, walaupun mereka tidak beli per hari ini, mungkin bisa minggu depannya, mungkin bulan depannya, atau mungkin tahun depannya bahkan gitu. Mana lebih enak jadi pengusaha bakso atau kontraktor Pak? Jauh lebih enak jadi pengusaha bakso. Tidur tenang, utang tidak ada, piutang tidak ada, tidurnya jadi enak. Kalau kontraktor, toko bangunan, uangnya tidak ada, kita sudah kerja. Jual bahan bangunan pun uang di bawah juga banyak sekali, sampai sekarang pun belum tertagih. Jadi kita tidak bisa tidur enak. Cuman sekarang ini yang gengsinya yang kurang. Betul, tadi saya kontraktor itu kan enak, prestisius, keren, blogger gitu ya. Tapi kalau secara profit sih sama saja, mana enakan bakso malah. Kalau
kalau boleh tahu Pak, kalau satu cabang saja di sini berapa Pak? Kalau boleh tahu. Ya cukup lah untuk bikin anak-anak 10 orang ini bisa makan. Puluhan juta Pak sampai sehari. Cukup lah untuk mereka-mereka ini, kita bisa menampung mereka di sini. Dengan situasi seperti ini, kadang-kadang juga melihat orang lain sedang turun, tapi kok yang sedang naik, itu yang agak aneh juga. Yang lihat mungkin keberuntungan, mungkin yang lagi berpihak sama yang di atas mungkin masih berpihak. Ya. Jadi kemarin juga sempat kan PSBB, PPKM, kita bisa turun sekitar 30 sampai 40%. Misalnya kita sudah kelebihan tenaga, sudah sempat terpikirkan, oh ada yang di rumah kan berarti ini, oh jangan sampai gitu kan. Dia jangan buka cabang lagi tempat lain, yang maksimalkan mereka. Malah yang buka cabang tempat lain mereka keteteran, yang rekrut lagi dari daerah di sana. Jadi membuka peluang kerja lagi sebenarnya. Sebelum Bapak memulai usaha ini sempat survei nggak ke kuliner lain? Tidak. Oh enggak? Tidak. Apa Tidak. ide dari mana? Belajar dari YouTube. Oh YouTube. Ya. Bakso variasi. Semua dari YouTube. Kita modifikasi sedikit-sedikit saja. Oh emang sebelumnya belum ada bakso ini di Bali Pak? Atau Yang kurang tahu, yang tidak begitu ini. Ya. Kalau cabangnya sudah ada berapa Pak? Total sekarang? Per hari ini sudah 9 cabang. Yang pusatnya di Sibang, cabangnya yang di Gunung Indah, di Lembu Sura, di Siulan, kemudian di Canggu, di Mambonjol, kemudian di Dewi Sri, ada di Semano, ada di Sange terakhir. Dengan harga yang sama semua? Sama semua. Jadi kedepannya kita akan lebih nambah lagi di tempat-tempat lain biar semakin mudah dicari. Ya. Kalau dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, gimana sih Bapak melihatnya Pak pandemi sekarang ini Pak? Yang untuk situasi pandemi ini kok jadi berkah buat saya ya, mungkin kalau tidak pandemi mungkin saya tidak akan seperti ini. Karena saya bersyukur, walaupun saya tukang bakso, saya bersyukur saya masih bisa hidup, masih bisa senyum, masih bisa sama teman-teman, masih enak. Kalau saya menyerah kemarin mungkin sudah lewat itu. Ya. Harapan Bapak kepada pemerintah atau masyarakat yang mengeluh selama ini gimana Pak? Harapan saya kepada masyarakat pelaku UMKM sejenis tiang mungkin untuk tempat makan begini. Kalau sekarang sepi, jangan langsung nyerah. Mungkin masih ada hari esok, lusa itu kan masih panjang. Kadang ada yang lihat juga banyak sepi seminggu mereka nyerah sudah. Yang pun juga ada saat-saat sepi itu ada. Bapak pernah mengalami itu waktu awal-awal buka? Pertama yang pindah ke Bulu Indah, yang sangat jauh dari sekarang ini. Nah, kalau orang lain sudah frustasi di sana, tapi saya di sana tantangan saya di sana di Sibang ramai. Kenapa di Bulu Indah tidak bisa? Karena dia pemukiman padat sekali, pendapatan mereka di sana jauh lah dengan di Sibang. Sini kan kampung, jadi di sana PR. Saya tantangan saya seperti itu, memajukan yang baru-baru itu. Dan di awal tuh merangkak kita. Kalau yang buka sekarang mungkin nggak enak. Mungkin yang belum itu masih merasakan beratnya membuka suatu usaha baru gitu. Kalau di Sibang karena mungkin kita di sini ada kerabat, teman dekat kita disupport di sini. Jadinya di sini cepat berkembang. Kalau di Bulungan kan tidak ada siapa-siapa di sini, dia sendiri di sana. Jadinya agak butuh proses dari sana. Tapi kalau order sekarang yang baru-baru buka per tanggal 1 ini mereka baru buka sudah ramai. Jarang sekali. Jadi kita banyak yang support. Harapan yang dari pemerintah sih apa ya, lebih diperhatikan lah yang UMKM ini aset-aset kalian lah ini perlu diperhatikan lebih. Karena dia bisa, kalau saya di sini sudah menampung sekitar hampir 70 orang. Total karyawan Bapak? Terus kalau di semua outlet ini sudah 100-an. 100-an ya? Iya. Ini kan kita sudah mengurangi angka pengangguran salah satunya. Untuk situasi saat ini, maksudnya mereka kan susah kerja. Peluang kerjanya susah sekali. Mungkin peluang usaha pun juga susah saat ini. Kenapa banyak mungkin yang pengen bekerja sama dengan saya, yang mungkin kita lagi menggeliat di situasi sulit ini. Iya. Kenapa namanya bakso super premium Pak? Ya, untuk nama bakso super premium itu kita untuk bahan bakunya yang super premium sebenarnya, jadi pilihan-pilihan daging terbaik. Untuk ayam kami pakai dada filet, kalau untuk sapi kami pakai yang memang yang super premium, kualitas yang paling bagus. Kalau untuk rasa
kami kembalikan ke selera masing-masing. Saya bilang enak, tapi belum tentu Bapak bilang enak. Iya. Saya kembalikan saja rasa itu ke masing-masing. Yang saya tekankan di sini untuk super premium itu adalah bahan baku. Bapak kalau dapatkan lobster yang fresh, sapi yang fresh, ayam yang fresh, tidak ada barang tiren, tidak ada barang itu yang kita jamin. Tapi kalau udah rasa silakan kembali lagi. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih.